waiting for the come. In His name, in His name, in His name, the peace I see. In His name, in His name, in His name, the joy I see. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika, dan selamat siang bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Jumat 9 Februari 2024, yang malam ini materinya mengenai teologia proper, dan temanya adalah part 3, cara Allah menyatakan diri. Dan seperti biasa, yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami, Tuhan Yesus, saat ini kami datang hadirat-Mu ya, kumpul di Zoom Sema Adonai. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Daniel Palungan. Bapa, kami dia untuk memaparkan dan ini kepada kami supaya kami dapat berpengetahuan akan Engkau ya Bapa, akan firman Tuhan. Itu juga untuk dia, biar dia mampu memimpin acara ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Dan begitu juga untuk setiap kami ya Bapa. Mampukan kami menangkap dan bisa mengerti akan pelajaran ini. Bapa, terima kasih dan kami percaya keseluruhan acara ini ada di dalam perlindungan kuasa-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus, sepanjang kegiatan ini, mengendal semua listrik, wifi, segalanya ya Bapa, agar kami dapat menjalankan fungsi pelayanan ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka terlebih dahulu kita akan melihat profil dari narasumber kita ya, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Bentel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FPTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FPTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FPT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua NCT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya
menulis buku Kingdom Speaker, pedoman praktis menggali Alkitab. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Shalom Bu Aling, shalom teman-teman semua. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga luar biasa ya Pak, dan sehat Ya, selalu. baik, puji Tuhan. Ya, baik Pak Daniel, saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali. Dan pada malam ini kita akan kembali belajar tentang doktrin teologi proper. Ya, kita sudah sampai kepada penyataan Allah, ya, di mana di dalam cara Allah menyatakan diri kepada manusia itu kita menemukan beragam cara, ya, berbagai-bagai jalan ditempuh Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia ciptaannya. Dari berbagai cara yang dipakai Tuhan untuk menyatakan diri kepada manusia itu, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan dan digarisbawahi. Yang pertama adalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kreatif. Ya. Jadi dia mampu untuk mengkreasi satu cara di mana melalui cara itu dia dapat menyatakan diri kepada manusia. Dan itu sebabnya maka jangan sampai saudara membatasi Allah itu di dalam cara menyatakan diri kepada manusia, sebab itu akan berdampak tidak sehat di dalam kerohanian saudara. Nanti kita akan melihat satu contoh itu dari kisah Elia. Nah, yang kedua, bahwa beraneka ragam berbagai cara Tuhan menyatakan diri kepada manusia itu menandakan bahwa caranya kepada yang satu orang itu berbeda dengan kepada orang yang lain, dan itu sebabnya maka seorang hamba Tuhan atau seorang jemaat Tuhan itu tidak boleh memaksakan pengalaman pribadi untuk dialami oleh orang lain, karena untuk setiap orang di segala tempat, segala waktu, dan di dalam satu keadaan tertentu, itu Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya kepada orang itu. Nah, jadi persoalan salah satu yang dihadapi oleh pelayanan di gereja-gereja Tuhan sekarang ini adalah mengkopi pola-pola yang dipakai Tuhan di satu tempat, lalu kemudian itu dianggap sebagai satu cara yang juga berlaku di tempat lain. Ya, contohnya adalah Toronto Blessing. Ya, ini banyak pendeta-pendeta dari Indonesia yang pergi ke Kanada kemudian pulang dan menerapkan pola yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan kehadiran dan kuasa serta manifestasinya di Kanada itu, dan itu berdampak bagi gereja-gereja di Indonesia dengan beberapa gereja yang terpecah belah, dan ada banyak pendeta yang mendapatkan antipati dari beberapa pendeta yang lain dan juga dari jemaat-jemaat yang lain. Nah, jadi jangan sampai memaksakan pengalaman saudara itu untuk dialami oleh orang lain, karena untuk setiap orang itu Tuhan punya cara sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itulah saudara, maka perlu kita belajar tentang cara Allah menyatakan diri kepada manusia ini. Ya. Ya, di dalam Alkitab dicatat, ya memang terbatas pada, ya selama ini 10 poin yang saya tampilkan, atau penyataan umum. Secara umum Allah menyatakan diri ada 3, kemudian secara khusus Allah menyatakan diri itu ada 10. Dan bisa saja ada hal-hal lain yang belum tergali dari Alkitab bagaimana cara menyatakan diri kepada manusia itu. Nah, oleh karena itu maka saudara kekasih dalam Tuhan,
kita harus mempelajari satu demi satu cara yang dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab ini untuk menyatakan dirinya, dan dari setiap cara menyatakan diri itu Tuhan punya maksud untuk memperlihatkan sisi-sisi lain atau aspek-aspek lain dari kehidupan dan juga sifat-sifatnya. Nah, malam ini kita akan mulai dengan peristiwa-peristiwa, yaitu bahwa Tuhan menyatakan diri dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kalau kita baca tentang kisah bangsa Israel di tanah Mesir, atau Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu ke satu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, maka kita melihat di sana bagaimana Tuhan melalui Musa dan Harun itu melakukan berbagai mujizat. Nah, apa tujuan dari Tuhan melakukan mujizat itu? Dan kalau kita baca di dalam Alkitab itu, bahwa Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun, sehingga walaupun sudah berbagai tulah menimpa Mesir itu, tetapi Firaun tidak membiarkan bangsa Israel itu keluar, oleh karena dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Berarti bahwa Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun itu supaya kepadanya dan juga kepada pembesar-pembesar, kepada orang-orang pintar di Mesir dan kepada seluruh bangsa Mesir itu, Tuhan mau menyatakan kuasanya melalui tulah ini. Nah, apa yang Tuhan mau nyatakan itu secara singkat saya dapat sampaikan di dalam Keluaran pasal 5-11 ini adalah yang pertama, bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel yang sekarang dilayani oleh Musa adalah Tuhan yang kekuasaannya itu melampaui kekuasaan dari ahli-ahli nujum tanah Mesir. Memang di awal-awal kalau kita melihat itu bagaimana Harun dan Musa itu mengadakan mujizat-mujizat, dan ada beberapa dari mujizat-mujizat itu yang juga bisa didemonstrasikan oleh tukang-tukang sihir, ahli-ahli nujum orang Mesir. Tetapi kemudian selanjutnya maka orang-orang pintar di tanah Mesir itu, ahli-ahli nujum, tukang-tukang sihirnya itu kemudian tinggal hanya mata terbelalak dan mulut melongo itu, oleh karena mereka tidak bisa lagi melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun. Jadi melalui peristiwa 10 tulah di tanah Mesir itu, Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada ahli-ahli dan orang-orang pintar di tanah Mesir. Yang kedua, kita melihat di situ bahwa dengan 10 tulah yang ada di tanah Mesir itu, Tuhan mau menyatakan kepada seluruh bangsa Mesir bahwa tidak ada satu dewa, tidak ada satu sesembahan dari bangsa Mesir yang dapat menandingi Tuhan. Bisa saja melalui nabi-nabi palsu atau imam-imam dari dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Israel itu, Mesir itu, dapat melakukan berbagai mujizat-mujizat, tetapi kalau mujizat yang mereka lakukan itu diperhadapkan dengan Tuhan, atau kuasa yang mereka miliki itu diperhadapkan dengan kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan itu tidak dapat tertandingi oleh kekuatan apapun. Dan salah satu contohnya itu adalah Tuhan merubah air di Sungai Nil itu menjadi darah. Dan kita percaya bahwa salah satu dewa yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah dewa yang menguasai sungai Nil itu. Dan itu terbukti bahwa dewa yang menguasai sungai Nil itu ternyata tidak bisa melawan ketika Tuhan memurka atau menulahi dari sungai
Nil itu dengan merubah airnya menjadi darah. Dan yang ketiga, ya, apa yang Tuhan mau nyatakan kepada bangsa Mesir melalui Tula itu adalah bahwa orang yang paling berkuasa seperti Firaun, dia bisa saja menaklukkan bangsa-bangsa, bisa membuat raja-raja dari bangsa-bangsa lain itu menjadi bertekuk lutut di hadapannya, tetapi di hadapan Tuhan, Firaun itu hanyalah manusia biasa seonggok debu yang tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kalau Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada dirinya. Nah, jadi itu secara singkat saya mau sampaikan dari 10 tula di tanah Mesir itu, bahwa memang Tuhan melakukan itu untuk menyatakan kedaulatannya atas orang-orang pintar, atas dewa-dewa bangsa Mesir, dan juga atas raja-raja Mesir. Tuhan jauh lebih berdaulat, dan karena itu dia sanggup untuk menghukum dan melenyapkan raja-raja Mesir itu. Nah, yang kedua, saudara, peristiwa Laut Teberau yang terbelah. Apa yang kita bisa pelajari dari ini? Selain kita bicara mengenai kuasa Tuhan, ya, Tuhan menyatakan kebesarannya, tetapi juga kita dapat belajar bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel dan yang dilayani oleh Musa dan Harun serta Miriam itu adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Berkuasa atas alam semesta. Laut yang mustahil secara nalar, secara akal, secara filsafat itu bisa dikeringkan dengan terbelah menjadi dua, itu ternyata Tuhan sanggup untuk melakukannya. Dan kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu di alam semesta ini, bahkan angin-angin itu menjadi, angin dan api itu menjadi pelayannya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus menyatakan mujizatnya di dalam kitab Injil tentang Yesus meneduhkan Danau Tiberias yang bergelora, yang oleh murid-muridnya itu sudah dikatakan, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya. Oleh karena murid-muridnya melihat bahwa ini suatu badai yang tidak pernah terjadi selama mereka menjadi pekerja di danau itu, selama mereka menjadi nelayan di danau itu. Peristiwa yang dahsyat, angin dan gelombang, belum ada yang sedahsyat sekarang ini. Tetapi pada saat itu, Yesus sedang tidur di buritan kapal. Saya pernah menyatakan kepada murid-murid saya bahwa satu-satunya guru yang walau tidur, dia tetap mampu mengajar adalah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa waktu itu Yesus sedang mengajar murid-muridnya? Dia membiarkan murid-muridnya itu untuk mendayung perahu mereka itu. Yesus tertidur. Tetapi kemudian dalam keadaan tidur itu Yesus memerintahkan angin badai datang untuk menerpa Laut Tiberias sehingga menghasilkan gelombang yang besar dan menerpa perahu murid-murid itu sehingga hampir tenggelam. Dan itu adalah bukti bahwa Yesus sedang mendemonstrasikan kuasanya, kedaulatannya atas alam semesta. Dia perintahkan angin-angin itu datang untuk menerpa danau Tiberias itu. Dan kemudian sesudah dia bangun dari tidurnya itu, oleh karena dibangunkan oleh murid-muridnya, maka Yesus dengan wibawanya berkata kepada angin dan danau itu, tenanglah. Maka dikatakan angin dan danau pun menjadi tenang. Nah, apa yang terjadi, reaksi daripada murid-muridnya itu adalah, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, itu pertanyaan itu saudara-saudara perlu kita highlight atau kita garis bawahi, bahwa murid-muridnya itu menjadi penuh tanya, siapa gerangan orang ini
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, sebenarnya waktu itu Yesus sedang menunjukkan atau mendemonstrasikan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang wajib untuk dipercayai oleh murid-muridnya secara penuh, tetapi sampai pada saat itu murid-murid itu belum memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Nah, oleh karena itu saudara, maka dua peristiwa air yang bergelora itu kita dapat melihat bahwa di dalamnya atau melaluinya Tuhan mau menyatakan kepada manusia bahwa dia adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas alam semesta ini. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa tidak ada kejadian-kejadian bencana yang disebabkan oleh badai angin dan gelombang laut itu yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi semuanya ada di dalam kendali, pengaturan, dan rancangan Tuhan. Ya, itu ya. Jadi melalui Danau Tiberau yang terbelah itu, Tuhan mau menyatakan diri sebagai penguasa yang berdaulat atas alam semesta. Ya, kemudian dibuktikan juga oleh Yesus di dalam Matius pasal 8. Nah, peristiwa yang berikut yang kita lihat di dalam Alkitab adalah kisah tentang Bileam yang disuruh oleh Raja Barak untuk mengutuki Israel yang sedang dalam perjalanan atau sedang menempuh perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan di padang gurun pada waktu itu. Dan Raja Barak itu takut, dan oleh karena itu dia menawarkan sejumlah uang kepada Bileam supaya dia mengutuki bangsa Israel itu agar tidak memerangi kerajaan dari raja yang menyuruhnya itu. Nah, tetapi apa yang terjadi dikatakan di dalam Alkitab, ya khususnya dalam Bilangan pasal 22 itu, bahwa ketika Bileam pergi ke sana atau ke tempat di mana Israel sedang ada pada waktu itu dan hendak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Raja Barak kepadanya, ternyata Tuhan menghadang dia. Keledainya dihadang sehingga keledainya itu lari dari jalur yang hendak diarahkan oleh Bileam itu. Bukan sekali, tetapi beberapa kali. Dan pada yang terakhir kalinya itu, Tuhan menampakkan diri kepada keledai Bileam itu dan menyuruh keledai itu berbicara, sehingga dengan itu Bileam menjadi sadar bahwa sesungguhnya dia telah menempuh jalan yang salah, dia telah berdiri pada posisi yang salah, menjadikan dirinya sebagai oposisi umat Tuhan, yang secara langsung itu menjadi oposisi Tuhan. Dan karena itu Bileam dibalikkan hatinya oleh Tuhan, sehingga dia bukannya mengutuki Israel, tetapi dia memberkati Israel. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat dari peristiwa keledai Bileam yang berbicara itu adalah bahwa Tuhan itu mampu untuk memutarbalikkan hati seseorang. Ya, ini menjadi satu harapan bagi saudara dan saya kalau kita menghadapi pasangan kita, kita menghadapi anak-anak kita, atau kita menghadapi orang tua kita yang kemudian kita katakan orang yang paling keras kepala, tidak bisa mendengarkan masukan orang lain. Jangan putus asa, jangan menyerah. Percaya bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa, sehingga dia mampu untuk mengubah hati seseorang seperti Bileam yang dari mau mengutuki Israel, tiba-tiba dia memberkati Israel. Nah, ini menjadi, saya bacakan satu ayat di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-5. Ya. Mika pasal 6 ayat yang ke-5 berkata,
Umatku, baiklah ingat apa yang dirancang oleh Balak. Oh, Balak bukan Barak ya, saya salah ngomong tadi. Balak ya, Raja Moab. Dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Jadi ternyata di dalam peristiwa Bileam ini bukan hanya kemampuan Tuhan untuk mengubah hati seseorang, tetapi ternyata di dalam peristiwa itu juga dia menyatakan keadilannya. Bahwa Israel itu tidak membuat satu kesalahan, tetapi dia berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan oleh karena itu dia wajib untuk dibela oleh Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan keadilannya. Bileam telah melakukan satu kesalahan, dan oleh karena itu dia layak untuk dihukum oleh Tuhan dengan keledai yang berbicara itu. Nah, jadi saudara, kita melihat di situ bahwa dari dalam setiap peristiwa itu ada aspek-aspek dari sifat ilahi, bahkan juga kepribadiannya yang dinyatakan kepada umatnya, kepada manusia melalui peristiwa-peristiwa itu. Ya. Nah, yang berikut saudara, kita melihat satu peristiwa yang juga sangat dahsyat di dalam Alkitab adalah bagaimana ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai itu ada satu pemandangan yang luar biasa dahsyat yang Tuhan nyatakan kepada Musa, ya, di mana gunung itu diliputi dengan awan yang begitu kelam pekat, ya, diliputi dengan awan yang hitam pekat, lalu kemudian ada angin yang bertiup dengan kencang, lalu ditambah dengan petir yang sambar menyambar, katakan sabu menyabung, bagaikan ayam yang sedang berkelahi itu petir begitu dahsyat, dan itu membuat bangsa Israel menjadi takut oleh karena mereka belum pernah mengalami satu situasi atau pemandangan yang sebegitu mengerikannya itu. Nah, tetapi kemudian di dalam peristiwa itu Tuhan mengundang Musa secara khusus untuk naik lebih tinggi. Ya. Pertama itu Musa beserta dengan imam-imam dan Yosua naik lebih tinggi, tetapi kemudian pada satu level imam-imam ditinggalkan, kemudian Musa lebih naik lagi, lebih mendekat lagi bersama dengan Yosua, hambanya itu. Lalu kemudian Musa sendiri naik ke puncak yang lebih tinggi, dan di sana dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa, dikatakan itu muka dengan muka. Nah, itu saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal 19 dan 20. Dan apa yang dinyatakan Tuhan di dalam peristiwa itu terdapat di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-9. Ya. Keluaran 19 ayat yang ke-9 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, jadi apa yang menjadi tujuan Tuhan mendemonstrasikan kuasa melalui peristiwa Gunung Sinai itu adalah untuk melegalisasi, ya, kepemimpinan Musa atas bangsa Israel, supaya bangsa Israel dapat mengakui bahwa Musa ini bukan pemimpin biasa, bukan seorang tokoh politik yang memimpin bangsa itu demi kepentingan dirinya sendiri,
Tetapi Musa ini adalah seorang abdi Yahweh yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dan karena itu maka bangsa Israel seluruhnya harus patuh dan hormat kepada Musa. Nah, jadi itu tujuan Tuhan menyatakan diri melalui Gunung Sinai, peristiwa Gunung Sinai dengan awan yang hitam pekat itu. Nah, yang kedua di dalam pasal 20 ayat yang ke-20, apa yang menjadi tujuan Tuhan menyatakan atau mengadakan peristiwa yang begitu dahsyat itu di dalam ayat yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia, ya, supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya. Tuhan menyatakan mujizat itu atau peristiwa itu kepada bangsa Israel untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan dari bangsa Israel itu kepada Tuhan. Yang kedua, supaya melalui peristiwa yang mengerikan itu, agar di dalam hati bangsa Israel itu ada rasa takut. Takut di sini bukan ngeri, tetapi takut di sini adalah hormat, kagum, memuliakan Tuhan melalui tutur kata, sifat perbuatan. Karena sungguh-sungguh Dia Allah yang Maha Agung yang tidak bisa ditandingi oleh kekuasaan dan kekuatan apapun di muka bumi ini. Jadi oleh karena itu maka diharapkan melalui peristiwa itu bangsa Israel kemudian di dalam hatinya ada senantiasa rasa takut. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tujuan Tuhan adalah supaya bangsa Israel itu jangan berbuat dosa. Katakan itu ya, di dalam ayat 20 itu. Agar kamu jangan berbuat dosa. Karena ternyata Tuhan yang telah membawa kita keluar dari Mesir sampai ke titik atau posisi ini adalah Tuhan yang suci, yang tidak kompromi dengan dosa, dengan kejahatan. Nah, oleh karena itu maka bangsa Israel harus memiliki rasa takut dan gentar dalam arti tidak boleh berbuat dosa, karena kalau mereka berbuat dosa, maka kesucian Tuhan itu akan menghanguskan mereka. Nah, itu satu contoh, satu tujuan lain di dalam kisah ini yang kita dapatkan, bahwa tujuan Tuhan untuk menyatakan diri melalui peristiwa Gunung Sinai itu adalah supaya bangsa Israel dapat mengetahui tentang kesucian dan kekudusan Tuhan itu. Itu sebabnya mereka tidak boleh datang mendekat, ya, kecuali Musa yang memang sudah diizinkan oleh Tuhan. Nah, yang berikut bahwa Tuhan itu juga menyatakan kuasanya, menyatakan dirinya kepada bangsa Israel itu melalui peristiwa penghukuman. Ya, melalui peristiwa penghukuman. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi mitranya, memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tetapi kalau kita telusuri kehidupan mereka, maka bangsa itu juga naik turun grafik iman dan kepercayaan serta kesalehan hidup mereka di hadapan Tuhan. Ada kalanya mereka hidup suci, tetapi ada kalanya mereka hidup di dalam kenajisan, bahkan membelakangi Tuhan. Dan karena itu maka Tuhan menghukum mereka dengan berbagai-bagai penghukuman. Ya. Di dalam Yeskel pasal 25 ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa
dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa bangsa Israel itu akan dilenyapkan dari negeri-negeri. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam kitab Mazmur itu, bahwa bangsa yang takut akan Tuhan itu akan mewarisi negeri. Artinya akan diberi keamanan, akan diberi perlindungan, sehingga tidak ada satu kekuatan dari bangsa-bangsa lain yang dapat mengganggu apalagi melenyapkan bangsa dari orang-orang yang takut kepada Tuhan itu. Itu kebalikannya di dalam kitab Mazmur. Nah, tetapi di dalam kitab Yeskel ini kita dapat melihat bahwa bangsa Israel itu melawan Tuhan, membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan oleh karena itu maka Tuhan mengutus bangsa-bangsa untuk datang menawan, memerangi, dan kemudian menawan mereka untuk jadikan sebagai budak di negeri masing-masing. Nah, ya, bangsa yang pertama yang diutus oleh Tuhan itu Mesir, ya. Tapi itu ya, satu. Yang kedua itu adalah Asyur. Bagaimana Israel Utara itu dibuang ke Asyur, ya, daerah sekitar Syria sekarang itu. Ditawan di situ. Dan sampai sekarang itu belum kembali secara bangsa. Masih tetap sebagai bangsa tawanan itu. Jadi ada kemungkinan, saudara, ini agak saya keluar sedikit ya, bahwa bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Suriah sekarang ini yang berikhtiar untuk memerangi bangsa Israel adalah sesungguhnya, atau bisa juga sesungguhnya adalah anak Yakub sendiri dari 10 suku Israel Utara yang dibuang itu. Nah, jadi mereka sekarang itu masih tetap sebagai bangsa asing yang belum dikembalikan ke tanah leluhurnya oleh karena mereka belum berpaling kepada Tuhan. Nah, sesudah itu maka Yehuda, Israel bagian selatan itu ditawan ke Babel. Ya. Sesudah ditawan ke Babel, tetap ditawan oleh Media dan Persia, walaupun Babel telah runtuh. Kemudian Tuhan izinkan kembali dengan menggerakkan Raja Artasasta untuk memulangkan bangsa Israel. Mereka membangun kembali, tetapi kemudian jatuh ke tangan Yunani, jatuh ke tangan Romawi, dan akhirnya pada tahun 70 Masehi, bangsa Israel itu hilang dari peredaran bangsa-bangsa sebagai satu entitas bangsa yang berdaulat di tengah-tengah dunia ini. Itu dari tahun 70 Masehi sampai tahun 48 Masehi, 1948 Masehi. Jadi ada 1000 tahun lebih bangsa Israel itu hilang dalam penghukuman Tuhan karena mereka melawan Tuhan. Nah, jadi saudara, penghukuman yang terjadi di bangsa Israel itu adalah cara di mana Tuhan sedang menyatakan kuasanya, menyatakan kedaulatannya atas bangsa-bangsa yang membelakangi Tuhan. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 15, saudara baca di situ peristiwa Nabi Elia. Di pasal 18, Nabi Elia melakukan mujizat yang begitu hebat oleh karena dia dapat mengalahkan nabi-nabi Baal, ya. Dengan mujizat yang luar biasa, di mana api turun dari langit menyambar korban persembahan yang telah disusun yang telah diletakkan oleh Nabi Elia di atas kayu-kayu yang telah disusun di dapur pembakarannya itu. Itu
menjadi satu demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa yang membuat Elia begitu bangga punya Tuhan yang dahsyat yang dapat diandalkan di dalam segala perkara. Tetapi sampai di pasal 19, Elia mendapat ancaman dari Isabel, permaisuri dari Raja Ahab. Lari dia, naik ke gunung dan kemudian dia bersembunyi di gua. Nah, sementara dia ada di dalam gua itu, ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Ini saya lupa urutannya ini ya, saya baca supaya urutannya jelas. Ya. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Wah, luar biasa sudah ya. Jadi tadi kita melihat itu bagaimana Tuhan menyatakan diri melalui angin badai dan gelombang laut, tetapi ini gunung-gunung dan bukit-bukit batu terbelah oleh kerasnya angin itu, tetapi ternyata Tuhan tidak datang melalui angin itu. Ya. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Ya, gempa yang dahsyat yang juga meruntuhkan gunung-gunung. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Jadi bagaimana api itu sambar menyambar? Ya, barangkali Elia mengingat peristiwa sebelumnya di mana api turun dari langit dan di dalam api itu Tuhan menyatakan kuasanya. Sekarang Elia berpikir bahwa di api ini Tuhan akan hadir menyatakan kuasanya. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Nah, lihat ya, jadi angin yang dahsyat, petir yang sambar, gempa bumi yang luar biasa, kuat menghancurkan gunung-gunung, kemudian api yang dahsyat ya, petir yang sambar menyambar itu, ternyata Tuhan tidak ada. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Tuh, lihat ya. Tenang, teduh. Sepertinya tidak ada kuasa, tidak ada mujizat Tuhan yang terjadi. Segera sesudah itu Elia mendengar. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi kita melihat di sini saudara ya, sekali lagi bahwa di sinilah cara Tuhan yang kreatif. Dia bisa bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Dia bisa hadir di tengah-tengah umatnya dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi ternyata Tuhan tidak terbatas kepada hal-hal yang spektakuler itu. Ketika angin sepoi-sepoi basah yang mungkin tidak masuk di dalam perhitungan Elia, tetapi ternyata di sana Tuhan hadir. Nah, dari peristiwa Nabi Elia ini, saudara-saudara, saya mau menyatakan kepada Bapak Ibu bahwa cara Tuhan itu tidak dapat diprediksi. Kreativitas Tuhan itu melampaui kreativitas manusia atau daya pikir manusia yang paling brilian sekalipun. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengatakan kepada Bapak Ibu, jangan mencoba-coba membatasi Tuhan itu di dalam satu pola cara kerja. Kalau ilmu pengetahuan punya metodologi.
Tetapi kalau Tuhan punya cara kerja, tidak ada metodologinya kecuali kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, itu sebabnya kalau ada masalah ya yang saudara sedang hadapi, jangan sepikir, oh Tuhan, sebagaimana si Anu ditolong Tuhan dengan cara ini, tolong juga aku Tuhan. Ya. Sebagaimana ibu ini dilepaskan dari cengkraman penyakit kanker yang stadium lanjut itu dengan mujizat Tuhan. Tolong juga saya Tuhan dengan mujizat-Mu supaya aku sembuh dari penyakit kanker ini. Bisa saudara berdoa begitu, tetapi jangan coba-coba batasi Tuhan sebagaimana yang dia nyatakan kepada si A, si B. Karena caranya Tuhan untuk Bapak Ibu atau juga untuk saya adalah menurut caranya dan kehendaknya sendiri. Karena itu bisa saja tetap menjalani operasi, tetapi melalui operasi itu kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Ya, jadi jangan sekali-kali membatasi Tuhan di dalam cara kerjanya. Nah, jadi itu kesimpulan dari berbagai peristiwa yang Tuhan pakai di dalam Alkitab untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, yang berikut adalah melalui malaikat. Ya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan sebelum penciptaan alam semesta secara fisik ini. Makhluk rohani. Ya. Makhluk rohani ini sedikit saya mau kembangkan dulu di sini sedikit supaya saudara jangan bingung dengan Kejadian pasal 5 dikatakan bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak manusia itu dan menjadikan istri-istrinya. Nah, lalu ada pendeta-pendeta yang mengatakan itu adalah malaikat yang kawin dengan manusia, lalu melahirkan keturunan yang raksasa-raksasa. Itu adalah penafsiran yang gegabah. Malaikat itu adalah makhluk rohani yang diciptakan dalam jumlah yang tetap. Tidak bertambah, tidak berkurang. Berubah sifat iya. Ya. Malaikat itu tidak bisa menjalin hubungan secara seksual dengan manusia, walaupun malaikat itu jenisnya atau gendernya adalah maskulin, ya, itu ya sedikit sampai gitu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa malaikat itu adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan pelayanan, baik kepada Tuhan memuji dan menyembah, maupun untuk menjaga umat Tuhan dengan pasukan bala tentaranya, dan juga untuk menjadi pewarta, memberitahukan kepada manusia hal-hal yang perlu diketahui sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu fungsi malaikat. Dan karena itu kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, bahwa Tuhan itu memang berapa kali menyatakan diri kepada manusia, ya, pada Nabi Daniel. Nah, ini. Jadi bagaimana Gabriel itu datang kepada Daniel dan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi berkaitan dengan bangsa Israel itu, ya, berkaitan dengan bangsanya Daniel itu, apa yang akan terjadi di atas bangsanya. Ya, saya singkatkan beberapa ya, lalu nanti saya baca beberapa poin. Yang kedua adalah malaikat Tuhan diutus ke Sodom untuk melepaskan Lot, istri dan anak-anaknya dari kota yang begitu najis dan begitu keji di hadapan Tuhan, yang sudah dalam penetapan Tuhan akan dimusnahkan dengan api belerang yang turun dari langit. Jadi kepada kepada Lot, istri dan anak-anaknya ini, Tuhan mau menyatakan diri sebagai pemelihara, sebagai pelindung orang-orang yang berseru dan yang percaya kepadanya. Malaikat menyatakan rencana Tuhan bagi Ismail pada Hagar. Ya. Jadi ketika
Hagar itu diusir oleh nyonyanya yaitu Sarah, maka mereka mengembara di padang belantara. Lalu di padang belantara itu Tuhan menyatakan diri. Tuhan menyatakan diri kepada Hagar melalui malaikatnya dan berkata bahwa Ismail itu juga akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat jasmani yang melebihi bangsa-bangsa lain di atas muka bumi ini. Jadi karena itu Hagar jangan bersedih, jangan takut, karena engkau akan dipelihara dan anakmu Ismail itu akan diberkati Tuhan. Dan karena itu kita melihat saudara bahwa bangsa Arab itu ya diberkati Tuhan secara ekonomi luar biasa, walaupun jalur keselamatan itu tidak melalui bangsa Arab. Nah, malaikat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk menyertai bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bukan malaikat Tuhan, ya malaikat. Malaikat diperintah oleh Tuhan untuk memimpin, menyertai bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Oleh karena Tuhan telah memutuskan untuk menarik diri dari kepemimpinannya kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, karena itu dia berkata, Musa, pergilah pimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, dan aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai engkau dan membuat engkau menang di dalam semua peperangan menghadapi musuh-musuhmu, sampai engkau menduduki tanah yang dijanjikan itu, suatu tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Ya, jadi malaikat itu disuruh oleh Tuhan untuk melindungi. Ya. Malaikat disuruh oleh Tuhan untuk menyatakan kepada Maria tentang kelahiran Mesias. Sudah tahu itu di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 33. Ada dialog di situ antara Maria dengan malaikat, dan malaikat itu meyakinkan bahwa ini perintah Tuhan, ini kuasa Tuhan, ini kedaulatan Tuhan, dan yang membuat semua itu dapat terwujud adalah Roh Allah akan menaungi engkau dan akan melindungi anak itu di dalam rahimmu. Jadi itu Tuhan memakai malaikat untuk menyatakan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Maria. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa tujuan Tuhan untuk menyatakan diri kepada Maria itu satu sisi adalah untuk menyatakan kasihnya, bahwa dia mau menyelamatkan Israel, dia mau menyelamatkan umat manusia dari dosa karena kasihnya. Ya, tetapi pada sisi yang lain kita melihat bahwa apa yang dinyatakan Tuhan kepada Maria melalui malaikat itu adalah bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melakukan sesuatu melalui seseorang dengan atau tanpa mengikuti hukum alam. Dan karena itu maka bayi yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus berkarya di dalam rahim Maria sehingga dari tidak ada janin itu menjadi ada, dan akhirnya lahir seorang bayi yang kudus yang menjadi juru selamat umat manusia. Malaikat dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan firman Allah, Injil, keselamatan kepada bangsa-bangsa, juga kepada para gembala. Ya, saya agak bingung apa namanya itu tadi, muncul pikir saya itu tentang di Wahyu ya, tetapi ini gembala-gembala di padang Efrata itu. Jadi malaikat-malaikat itu adalah juga pewarta-pewarta Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan. Jadi kalau manusia tidak mau melakukan tanggung jawab pemberitaan Injil itu, maka Tuhan sanggup melakukannya dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi bersyukurlah saudara dan saya, berbanggalah saudara dan saya karena dipercaya untuk menjadi pewarta
Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Nah, secara singkat saya sampaikan dalam kitab Wahyu. Ya, jadi bagaimana Tuhan juga di dalam kitab Wahyu itu menyatakan diri kepada manusia melalui malaikat-malaikat. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan itu sangat-sangat jelas di dalam Alkitab itu bahwa malaikat itu adalah alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan Allah, menyatakan kuasa, menyatakan rencana Allah kepada manusia ciptaannya. Itu malaikat ciptaan. Nah, yang berikut yang Tuhan pakai untuk menyatakan diri kepada manusia zaman Perjanjian Lama adalah teofani. Ya, ini istilah teofani, tetapi di dalam Alkitab itu disebut malaikat Tuhan. Nah, malaikat itu tulisannya biasa, huruf pertamanya itu besar, tetapi kemudian diikuti di belakang itu Tuhan dengan huruf besar semua. Itu saya coba lulik, ada kurang lebih 67 kali, kurang lebih ya, penampakan malaikat Tuhan itu, ya, atau malak Yahweh itu di dalam Perjanjian Lama. Nah, beberapa di antaranya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Hagar, malak Yahweh. Coba kita baca ayat ini. Nanti saya akan perlihatkan perbedaan antara malaikat ciptaan dengan malaikat Tuhan atau malak Yahweh itu, ya. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7, ya, ini ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan. Nah, kalau saudara buka Alkitab saudara, itu Tuhan itu kapital semua. Berarti ini bukan malaikat biasa yang sudah kita bahas di poin sebelumnya itu. Tapi ini adalah Tuhan sendiri yang datang dalam rupa manusia atau dalam rupa malaikat kepada manusia, menyatakan dirinya kepada manusia. Saat panggilan Musa, di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Ya. Lalu malaikat Tuhan, ya sama tulisannya, menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara bisa melihat di sini ada satu keajaiban ini. Semak duri menyala tetapi semak duri itu tidak terbakar. Berarti ini bukan api biasa ini. Jadi Tuhan datang dan memperlihatkan diri kepada Musa melalui malaikat Yahweh itu, dan kemudian mengadakan mujizat dengan membuat api menyala di semak duri itu, tetapi tidak membuat semak duri itu menjadi kebakaran. Itu yang kedua yang saya bisa angkat. Nah, yang ketiga, ya, dari beberapa sekian banyak yang saya angkat itu adalah di dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, ya. Ini ketika Yosua sudah menginjakkan kakinya di tanah perjanjian itu, mau berperang melawan suku-suku untuk menduduki tanah itu, lalu dikatakan ayat 13, ya. Yosua pasal 5 ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya atau jawab seorang laki-laki itu, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan."
Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, jadi ternyata Yosua itu tidak asing dengan penampakan ini, dan karena itu ketika malaikat atau panglima bala tentara Tuhan ini memperkenalkan dirinya, maka dikatakan serta merta Yosua itu sujud menyembah. Dan ketika Yosua melakukan itu, malaikat Yahweh ini tidak melarang, tidak menolak. Nah, ini salah satu perbedaan dari malaikat ciptaan itu. Kalau malaikat ciptaan itu dia tidak mau disembah karena memang dia tahu bahwa dia tidak layak untuk itu, karena dia berkata sembahlah Tuhanmu. Tetapi kalau yang datang kepada Yosua ini bukan malaikat biasa, oleh karena itu dia mau disembah oleh Yosua, dan Yosua tahu betul bahwa ini bukan malaikat biasa, dan karena itu dia menyembah. Lalu yang kedua, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Artinya ini dia datang juga dengan kekudusan kesuciannya, sehingga orang yang tidak hidup dalam kekudusan, maka itu akan terancam dalam akan hangus di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan itu. Dan karena itu Yosua diperintahkan untuk menguduskan diri. Nah, yang berikut saudara sebagai penampakan dari malaikat ini, ya, saya ambil beberapa yang cukup penting untuk dipahami. Oh ya, sebelum saya sampai ke itu, ini kepada Yakob ini, ya, ini saya agak cari tadi dan ternyata di sini. Bagaimana ketika Yakob itu lari dari Esau karena dia melakukan penipuan itu dikatakan bahwa dia kemudian bertemu dengan malaikat Tuhan di Peniel. Lalu sepanjang malam itu Yakob itu memeluk erat malaikat Tuhan itu, tidak membiarkan dia pergi sebelum dia memenuhi permintaan dari Yakob. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Dan karena Yakob itu tidak mau melepaskan bala atau malaikat Tuhan itu, maka malaikat Tuhan itu memukul pangkal paha dari Yakob sehingga menjadi pincang, terplecok. Lalu kemudian malaikat Tuhan itu berkata kepada Yakob, lepaskanlah aku karena fajar sudah menyingsing. Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sebelum engkau memberkati aku. Siapakah namamu? Yakob. Kalau begitu sekarang namamu bukan lagi Yakob, tetapi Israel, karena engkau telah menang melawan Tuhan. Artinya bahwa engkau mendapatkan apa yang kau inginkan dari Tuhan, dan sekarang engkau akan menjadi Israel. Nah, jadi saudara, kita melihat di situ bagaimana Tuhan itu menyatakan diri kepada manusia dengan dirinya sendiri, tetapi mengambil rupa manusia. Ya, karena itu disebut sebagai malaikat Yahweh. Dan apa yang membedakan malaikat yang menampakkan diri kepada Yakob dan kepada malaikat-malaikat yang lain yang menyatakan diri kepada manusia itu adalah karena malaikat yang menyatakan diri kepada Yakob ini memberkati Yakob dengan berkat yang luar biasa, ya. Namanya berubah, Yakob menjadi Israel. Jadi itu adalah Tuhan sendiri yang datang kepada manusia.
Nah, yang terakhir dari malaikat ini adalah Tuhan menyatakan diri dalam rupa malaikat kepada Abraham. Ya. Yang disebut sebagai Melkisedek. Melkisedek, ya. Saya mau bacakan ini dan saya mau jelaskan ini agak lebih dalam, saudara, karena siapakah orang ini? Ini banyak penafsiran, tetapi saya juga punya penafsiran sendiri dan saya mau memberitahukan penafsiran saya ini kepada Bapak Ibu. Siapakah orang ini? Ya. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek, Kejadian pasal 14 ayat 17 mulai. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Ya, itu sampai ayat yang ke-20. Ya. Jadi kita melihat di situ bahwa ada satu sosok, ya, dinamai Melkisedek. Banyak orang mengatakan ini manusia biasa. Sudah baca di YouTube ada seorang hamba Tuhan yang saya kagumi selama ini tentang penafsirannya, pengetahuannya sangat luas, tetapi di dalam hal ini saya berbeda. Karena dia mengatakan bahwa Melkisedek di sini adalah imam yang utama. Dan imam yang utama itu adalah salah satu dari anaknya Nuh. Ya, salah satu dari anaknya Nuh. Ya, itu penafsiran dia. Tetapi saya mau supaya Bapak Ibu dapat mengidentifikasi orang ini secara spesifik melalui data-data dari dalam Alkitab. Apakah Melkisedek ini betul-betul anaknya Nuh atau imam yang utama dari bangsa-bangsa pada waktu itu? Ya. Memang di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20 ini belum terlalu nampak, ya. Siapakah orang ini? Tetapi dikatakan bahwa kepadanya Abram memberi perpuluhan. Ya. Lalu orang ini memberkati Abraham, tetapi masih atas nama Allah yang maha tinggi. Nah, kemudian dia membawa roti dan membawa anggur. Nah, nanti dalam perjanjian baru sudah tahu apa itu roti dan anggur. Berarti ini adalah nubuatan visualisasi tentang Yesus yang akan mati di atas kayu salib itu, yang kita peringati dengan sakramen perjamuan kudus dalam gereja. Ada roti yang menggambarkan tubuh Kristus, ada anggur yang menggambarkan darah Yesus. Nah, ini saya tafsirkan roti dan anggur itu dulu, ya. Tetapi mengenai orang itu, mari kita buka di dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3 untuk menambah kualifikasi, ya, dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. Di dalam Kejadian Ibrani pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini langsung ini, bahwa yang datang
nemui Abraham itu Melkisedek Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika ia kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Itu kutipan langsung atau konfirmasi langsung dengan terhadap Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Ya, saya tarik garis lurus kepada Yesus, ya, dengan itu ayat 2-nya. Nah, lalu di ayat 3 nih. Ia tidak berbapak, tidak beribu. Jadi kalau ada penafsir yang mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah imam utama yang merupakan salah satu anak dari Nuh, nah ini bertentangan dengan ayat ini yang mengatakan ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Tidak bersilsilah. Dokumentasi tentang keturunan Nuh itu ada silsilahnya. Ada bapaknya Nuh, ada anaknya Nuh, dan seterusnya. Jadi ada silsilah. Sementara Melkisedek di dalam Kejadian pasal 14 itu tidak bersilsilah. Ya, ini sudah spesifikasi yang sangat berbeda dengan manusia. Ya, hari-harinya tidak berawal. Tuh, tidak ada titik permulaannya. Dia tidak lahir. Ya, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Lalu hidupnya tidak berkesudahan. Berarti dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Nah, ini saya mau langsung kutip ayat yang berkata dalam Alkitab, aku adalah Alfa dan Omega. Siapa aku itu? Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, kalau anaknya Nuh itu mau dikatakan imam yang utama, itu ada batas waktunya. Tetapi Melkisedek ini adalah imam Allah yang Maha Tinggi sampai selama-lamanya. Jadi kalau begitu siapa Melkisedek? Kalau saya tidak bisa tidak, itu adalah Yesus. Berarti malaikat Yahweh yang menyatakan diri di dalam perjanjian lama kepada manusia itu adalah pribadi kedua. Nah, ini ya, saya punya paham tentang Allah itu Tritunggal itu, atau katakanlah dulu jamak itu, ya ini salah satunya. Bahwa Yahweh itu Bapa, satu pribadi, dan Melkisedek itu satu pribadi. Nah, apakah orang-orang oneness sudah menafsirkan ayat-ayat seperti ini untuk kemudian mengatakan Allah itu tunggal? Ya. Belum lagi ya, nanti kita akan sampai kepada poin itu secara khusus. Tetapi saya menekankan di sini bahwa sejak dalam perjanjian lama, Yesus itu, Mesias itu, sudah menyatakan diri kepada manusia berulang-ulang di dalam rupa malaikat Tuhan, Malak Yahweh. Nah, karena itulah saudara kita melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk menyatakan diri kepada manusia. Berulang-ulang, berbagai cara dia menyatakan diri kepada manusia. Karena itu harapkanlah Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dengan caranya sendiri, dan jangan sekali-sekali mencoba membatasi Tuhan hanya dengan
mujizat-mujizat tertentu, apalagi melalui orang tertentu. Ini yang saya sangat prihatin, bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang menganggap Tuhan itu hanya bisa menyatakan mujizat melalui pendeta-pendeta tertentu, pendeta A, pendeta B, ya. Katakanlah melalui Billy Graham, melalui Morris Cerullo, melalui Reinhard Bonnke, melalui Benny Hinn, dan di Indonesia, dan banyak, ya. Apakah Tuhan itu hanya bisa bekerja melalui orang-orang itu? Kalau saudara memiliki pemahaman seperti itu, berarti saudara masih menganggap Allah itu kecil. Karena saudara membatasi kuasanya melalui orang-orang tertentu saja. Tetapi dari berbagai jalan, berbagai rupa cara Allah menyatakan diri kepada manusia ini, saya mau simpulkan kepada saudara bahwa Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk menyatakan diri dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, maka percayakanlah seluruh hidupmu ke dalam tangannya. Nah, itulah pada malam ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang cara Tuhan menyatakan diri kepada manusia part ketiga, ya, melalui peristiwa-peristiwa, melalui malaikat makhluk ciptaan Tuhan, dan juga melalui penyataan dirinya sendiri, Malak Yahweh, yang diistilahkan oleh para teologi sebagai teofani. Teo itu theos, ya, dan menyatakan diri kepada manusia. Nah, saya kira itu dulu Ibu Aling, saya sampai di sini dan saya kembalikan kepada Ibu untuk selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan materinya yang luar biasa ya Pak malam ini. Baik, nanti kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, tetapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara dari channel Sema Adonai seminggu ke depan. Ya, baik. Setelah kelas ini, masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu, di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini mengenai materi pelajaran sejarah penebusan yang sudah masuk pada buku seri keempat. Dan untuk malam ini, kita masuk pada sesi ke-8 dengan tema kekosongan 5 tahun pemerintahan Raja Ahaz. Nah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu, kita untuk mempelajari sejarah dari Raja Ahaz. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, di hari Sabtu, 10 Februari 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema dampak perceraian pada anak. Nah, ini juga menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari dan kita ketahui berdasarkan Alkitabiah. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija, SEMTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, di hari yang sama, hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih tetap ada kelas pembelajaran di firman Tuhan yang terakhir. Dan kali ini temanya adalah menyeimbangkan iman dan hikmat. Nah, ini juga bagus ya Bapak Ibu, kita perlu pelajari dan ketahui ya, yaitu menyeimbangkan iman dan hikmat. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pastor Teni Landena dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, ini di hari Minggu 11 Februari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu, dan yang menjadi liturgisnya adalah Ibu Kuana, dan yang menjadi live songnya adalah Ibu Murni, berdua berasal dari Jerman. Dan untuk ibadah online ini temanya akan diambil dari Nats Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Dan ini adalah part yang kedua ya Bapak Ibu, dengan judul ibadah yang sejati. Waktu 2 minggu yang lalu ya, sepertinya ini kita sudah belajar part yang pertama ya dengan judul yang sama. Nah, yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan yang adalah gembala kami sendiri. Dan untuk ibadah online ini
hanya ada di channel Cahaya Firman ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada di channel yang lain. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengikuti ibadah online ini, Bapak Ibu harus yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman harap subscribe-nya sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti acara ibadah online Sema Adonai. Nah, dan ini adalah pemberitahuan tentang channel kami. Jadi channel kami sudah ganti nama sekarang ya Bapak Ibu dengan nama channel Cahaya Firman. Jadi tolong Bapak Ibu subscribe channel YouTube baru kami yang bernama sekarang adalah Cahaya Firman. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah akun kami di YouTube ya dengan logo seperti ini dan namanya Cahaya Firman. Bapak Ibu bisa mengetiknya dengan @Cahaya Firman, maka akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah renungan pagi dari Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu di jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi ini juga hanya ada di channel Cahaya Firman ya Bapak Ibu. Jadi ibadah online kami, kemudian renungan pagi kami, dan juga renungan pagi dari Bapak Gembala kami Pak Daniel yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, itu semua hanya Bapak Ibu bisa nikmati dan Bapak Ibu lihat di channel Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman dan men-share-nya, harap tolong bantu mensubscribe dan men-share-nya pada yang lain sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan dari acara-acara Sema Adonai dan juga membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tetapi sebelumnya bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dulu. Ya, ini sudah ada, ya, yaitu Bro Agus ya. Ya, dipersilakan Bro. Ya, salam Pak Daniel. Kemana? Terlempar. Seperti iya, Bro Agusnya terlempar ini. Baru mau ngomong ya Pak Daniel. Dia sudah terlempar keluar. Ya baik, kita tunggu. Nah, karena Pak ininya terlempar, kita berikan kepada Pak Yusuf Tandi dulu ya. Ya, silakan Pak Yusuf. Ya, salam Pak Daniel. Salam Pak Yusuf. Pak, di Ibrani tadi itu kan apa namanya dibilang tidak bersilsilah. Kalau itu Melkisedek itu adalah Yesus sendiri, bukankah juga Yesus itu punya silsilah secara daging? Iya. Dari keturunan Daud, Pak. Gimana, Pak? Ya. Jadi kalau kita melihat Yesus itu dalam dua sifat insani dan sifat ilahi, maka kita akan melihat sifat insaninya ya betul dia punya silsilah, ya. Tetapi silsilahnya dia memang berbeda juga dengan silsilah orang lain karena dia tidak melalui jalur bapak tetapi melalui jalur ibu karena tidak ada benih seorang laki-laki di dalam diri Yesus. Tetapi yang ditekankan di dalam pernyataan tadi itu adalah dari sisi keilahiannya, dari sisi kekekalannya. Nah, karena itu maka kita harus melihat Yesus itu di dalam dua naturnya itu, ya, ilahi dan insani. Nah, yang ditekankan sebagai penyataan Allah itu adalah dari sisi keilahiannya. Begitu Pak. Jadi di dalam perjanjian baru itu dari sisi kemanusiaannya, ya. Oke, siap-siap Pak. Ya. Dari sisi keilahian memang tidak bersilsilah ya Pak ya. Ya. Siap. Ya. 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 Terima kasih Pak Yusuf. Sekarang kita berikan kepada Gus. Iya. Kan, Bro? Iya, shalom Pak Daniel. Salam Pak Agus. Ya, tadi kan bahas tentang raksasa di itu ya Pak ya, raksasa atau giant atau disebut juga Nephilim itu ya di Kejadian 6 sebelum masanya sebelum masanya Noah ya Pak, Nuh ya, maksudnya sebelum banjir dan ketika banjir kan itu semua sudah
makhluk, kalau kita nganggapnya itu banjir secara global ya, global dunia, artinya kan makhluk itu udah tidak ada lagi gitu kan Pak Daniel. Kemudian tapi disebut juga di bilangan gitu Pak Daniel, ketika 12 orang itu melihat ada raksasa juga gitu. Apakah itu bentuk hanya raksasa secara figuratif saja ataukah benar seperti itu gitu loh Pak Daniel. Dan penjelasannya tentang raksasa ini kan banyak sekali. Kira-kira mana yang lebih tepat gitu Pak Daniel tentang raksasa di Kejadian 6 ini Pak Daniel? Iya. Oke, terima kasih. Kalau kita sepakat bahwa raksasa-raksasa di dalam Kejadian pasal 6 itu adalah manusia jasmani karena memang merupakan keturunan dari manusia, ya, hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka kita tidak bisa tidak harus mengatakan bahwa itu adalah real. Ya. Jadi siapa anak Allah di dalam Kejadian pasal 5? Ya, dan itu yang menjadi dasar untuk banyak pendeta mengatakan bahwa anak Allah di situ adalah malaikat-malaikat. Ya. Kejadian pasal 5 atau pasal 6 ya? Pasal 6. Oh ya, Kejadian pasal 6 ayat 2. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 2. Nah, siapa anak Allah di situ? Kalau kita hanya mau coba mengidentifikasi siapa anak Allah itu, maka di dalam Alkitab itu anak Allah itu ada banyak. Kita sekarang inilah, kita mulai dari kita, gereja itu juga disebut sebagai anak Allah. Malaikat iya disebut dalam Alkitab anak Allah. Bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama adalah anak Allah. Adam adalah anak Allah. Lalu raja-raja di dalam Alkitab juga itu ada beberapa yang diberi gelar anak Allah. Kenapa gelar anak Allah ini nanti di ilmu yang lain kita, mata pelajaran yang lain nanti kita pelajari itu. Nah, sehingga kalau kita mengatakan bahwa anak Allah dalam Kejadian pasal 6 itu adalah malaikat, maka variabel yang lainnya itu bagaimana? Sementara dijelas dikatakan di dalam Perjanjian Baru bahwa malaikat itu tidak kawin-mawin, ya, pernah baca ayat itu? Ya, pernah Pak. Ya, Nah. jadi tidak kawin-mawin. Jadi bagaimana mungkin Kejadian pasal 6 itu dikatakan malaikat? Jadi runtuh dengan satu ayat di Perjanjian Baru. Nah, sehingga anak Allah di dalam Kejadian pasal 6 itu adalah keturunan Set. Karena keturunan Kain itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang disangka sebagai anak-anak dunia ini, sementara anak-anak Allah itu adalah keturunan dari orang-orang yang menyembah kepada Yahweh, yaitu keturunan Adam melalui jalur Set. Nah, jadi keturunannya Set kawin dengan keturunannya Kain, itulah yang melahirkan raksasa-raksasa. Nah, raksasa ini bukan konsep, bukan figuratif, tetapi ini real, historis. Nah, masuk ke dalam bilangan, pengintai-pengintai Israel itu melihat orang-orang dari suku Enak yang raksasa-raksasa itu. Saudara ketemu ketika Daud di dalam 1 Samuel pasal 17. Bagaimana dia berhadapan dengan Goliat yang tingginya hampir 3 meter itu. Nah, jadi orang-orang keturunan Enak itu yaitu Goliat itu. Saudara amati itu di dalam peta, bagaimana suku Enak itu tinggalnya di mana, dan itu diberikan kepada Kaleb itu, ya. Nah, jadi raksasa-raksasa di situ adalah memang orang-orang biasa, manusia biasa yang memiliki perawakan yang besar-besar, ya kan? Kalau kita orang Indonesia ini kan boleh dibilang ya tidak standar lah kalau dibandingkan dengan Eropa gitu ya, tetapi orang Eropa pun juga dibandingkan dengan Goliat itu ya masih, ya, manusia tertinggi sekarang di dunia itu kalau tidak salah pemain voli ya, pemain voli itu ya, ada pemain voli, ada pemain basket yang tinggi-tinggi itu. Jadi orang-orang yang besar-besar seperti itu Pak Agus, jadi bukan figurasi itu ya, itu adalah histori. Nah, jadi saya percaya itu, dan kalau bapak-bapak mau tidak percaya ya itu hak, tetapi saya sebagai hamba Tuhan di sini memberitahukan bahwa itu adalah orang-orang yang memang memiliki perawakan yang
tinggi-tinggi ya. Saya kira itu Pak Agus jawaban saya. Ya, baik. Bagaimana, Bro? Diketutup lagi ya? Iya. Sudah dibuka? Ya, jadi raksasa itu berarti semacam apa ya? Kejutan budaya gitu ya Pak, lihat orang yang tinggi gitu ya Pak, lihat orang Eropa lebih tinggi dari orang Asia, kemudian menyebutnya raksasa, lebih seperti itu ya Pak? Ya, seperti itu. Kalau saudara pergi ke Sulawesi, ada satu suku di sana itu yang pendek-pendek gitu. Cuma itu dia karena dia asing itu. Sama juga seperti yang ada di Aceh yang seringkali muncul di berita di YouTube itu, suku apa lagi namanya itu? Munte apa suku apa itu? Aduh lupa lagi namanya itu. Jadi pendek-pendek. Jadi ada itunya, ada ukuran-ukurannya. Nah, termasuk yang enak ini orang-orang yang sebesar Goliat itu ya. Iya, saya kira itu bukan hal yang. Ya oke. Ya, baik. Terima kasih Bro Agus untuk partisipasinya. Dan karena waktu juga sudah semakin mendekati jam 9 ya Pak Daniel, habis ini masih ada kelas lanjutan. Baik, kita tutup ya Pak kelas kita ini. Silakan Pak Daniel closing statement-nya, lalu tutup dengan doa berkat bagi kami. Terima kasih Pak Daniel. Iya. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu punya kerinduan yang begitu dalam untuk bersekutu dengan manusia. Dan karena itu dia menyatakan diri kepada manusia dengan berbagai cara, berbagai jalan. Dan maksud dari semuanya itu adalah supaya manusia dapat mengenal dia, kemudian dapat berbakti kepada dia secara benar menurut ukuran atau standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan karena itu, saudara dan saya punya kewajiban bukan saja untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, tetapi juga supaya kita dapat mengenal dia sesuai dengan apa dia adanya yang dinyatakan oleh Alkitab. Ya, jadi kiranya dari berbagai cara Tuhan menempatkan diri kepada manusia itu menjadi jelas bahwa Tuhan sangat mengharapkan umatnya dapat mengenal dia secara pribadi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini kami belajar firman Tuhan tentang cara Tuhan menampakkan diri kepada manusia. Kami berdoa Bapa supaya apa yang sudah kami pelajari boleh menetapkan iman keyakinan kami, sehingga dengan demikian kami juga akan semakin dalam mengenal Engkau. Terima kasih untuk teman-teman yang begitu setia dan bahkan antusias mengikuti pembelajaran ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan Tuhan semakin memperjelas semua yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk channel Sema Adonai, supaya Tuhan terus memberkati dan memakai sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memperluas Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Sebentar kami akan mengakhiri kelas ini, kami mohon tangan Tuhan terus memimpin kami supaya apapun yang kami kerjakan dapat berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa, terima kasih dan mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri kelas Teologia Proper pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Pak Daniel selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, jangan lupa setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas sejarah penubusan. Jadi Bapak Ibu tetap stay ya, sebentar lagi di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kelas ini di minggu depan akan tetap ada, dan ini karena kelasnya bersesi, maka lanjutannya di minggu depan ini masih terus ya Pak Daniel ya, untuk materi tentang teologi proper ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.